Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya diberikan, sebenarnya saya di bab 2 ya. Apa itu, di awal untuk memberikan materi, tapi karena saya masuk malam, jadi saya istirahat dulu, baru di akhir sesi, memang kayaknya eh, sudah sudah nasibnya memang ya saya ditaruh di terakhir. Jadi saya sudah mengikuti pemaparan dari teman-teman narasumber yang lainnya yang luar biasa. Jadi nanti saya hanya akan menyimpulkan aja di bagian terakhir ini karena yang di bab 2 saya ini adalah garis besar dari apa itu OHN, dan dari teman-teman semua sudah sudah menjelaskan pada pemaparan sebelumnya. Nah, Eh, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Nurdiansah, ya Eskep NS, NURS-nya saya dapat di akademisi. Mungkin teman-teman tanya apa itu OHNU, itu adalah Certified OHN di Indonesia ya, yang dikeluarkan oleh APOGI. Terus untuk HIMU sendiri, Hygiene Industrial Muda, itu juga sertifikat yang untuk IH ya, Industrial Hygiene, yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, kenapa saya pentingnya seorang OHN itu mempelajari juga tentang industrial hygiene gitu. Nanti akan saya coba jelaskan. Terus saya bekerja di PT Dongki Senora LNG, terus juga sebagai trainer untuk emergency ya. Untuk pengalaman kerja, jadi klinikal, saya 8 tahun bekerja di rumah sakit, 4 tahun di dalam negeri dan 4 tahun di luar negeri. Karena menjadi seorang OHN itu sebenarnya sangat penting sekali kita punya basic clinical ya. Karena ini saya udah langsung masuk ke materi sekaligus perkenalan. Jadi menjadi seorang OHN itu bukan hanya menghandling kasus-kasus emergensi ya. Akan tetapi kasus-kasus penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan kerja itu mostly atau bisa jadi itu adalah penyakit-penyakit medical ya, penyakit medical. Jadi teman-teman harus punya basic terhadap klinikal, baik itu surgical case, medical case, emergency case. Kalau teman-teman punya paparan itu, jadi dalam menghadapi suatu kasus di perusahaan teman-teman semuanya, atau nanti teman-teman akan bekerja di tempat kerja teman-teman semuanya, itu sudah akan paham. Pertama, bagaimana penanganannya. Terus yang kedua, teman-teman mulai bisa memikirkan ini apa penyebabnya. Ya, nanti akan masuk di rangkaian dalam penilaian penyakit akibat kerja, 7 langkah penilaian penyakit akibat kerja, atau 7 langkah penentuan fitness for task atau fitness for work. Di situ akan ada bagian teman-teman menganalisa apa itu penyebabnya. Kalau teman-teman tidak punya kemampuan dalam klinikal, agak challenging lagi untuk menentukan gitu ya. Nah, manajerial, seorang OHN juga dituntut karena nanti akan ngelit ya. Jadi kalau di susunan dari sebuah organisasi perusahaan itu, karena kalau OHN ini biasanya akan ada di bagian di health ya, atau di tim kesehatan. Di tim kesehatan kalau perusahaan-perusahaan besar itu pasti akan dibagi dua, OH IH. Ya, kita di OH-nya, ya kita di OH-nya. Di bawah OH itu nanti teman-teman akan mensupervisi ya teman-teman yang lainnya, di teman-teman kesehatan yang lainnya, terutama yang teman-teman perawat. Ya, mungkin di perusahaan ada paramedik, mungkin di perusahaan ada ambulan medical technician, atau mungkin ada perawat DCU, perawat MCU. Itu semuanya adalah teman-teman semua yang akan mengelit ya. Jadi seorang OHN perannya adalah sebagai leader ya. Nah, sekarang ini saya bekerja di PT Donggi Senoro yang bergerak di bidang migas ya, oil and gas. Itu sekilas mengenai profil saya. Nah, untuk OHN sendiri di Indonesia itu eh, bisa dibilang masih bergeliat ini ya, masih bisa bisa dibilang masih bergeliat.
Karena kalau di akademisi itu OHN masih masuk di komunitas, akan tapi untuk praktikalnya itu memang agak sedikit apa ya, akan agak sedikit berbeda sebenarnya gitu. Memang kita benar, kita menangani komunitas pekerja ya, komunitas pekerja, tapi dalam komunitas pekerja itu ternyata banyak banget masalahnya yang harus digali dan diketahui oleh seorang OHN. Nah, kunci dari teman-teman pembicara sebelumnya ya, bahwa peran dari OHN ini itu adalah melindungi tenaga kerja yang kita layani, ya, melindungi ya, bukan mengobati, bukan rehabilitasi, tapi lebih melindungi, ya, melindungi bagaimana seorang pekerja itu diusahakan ya semaksimal mungkin agar mereka tidak sakit. Karena kalau di klinik perusahaan, teman-teman semuanya yang sudah bekerja pasti tahu, kita skema dari salari seorang OHN itu pasti ya, setiap pengetahuan saya itu tidak ada tunjangan pelayanan atau japel, tunjangan tindakan. Nah, karena kalau ada tunjangan pelayanan berarti kita mengharapkan pasien kita itu banyak. Kalau kita skema gaji kita ada tunjangan tindakan, berarti kita mengharapkan kita melakukan tindakan banyak, kan gitu ya, pemasangan infus, NGT dan lain sebagainya. Kalau di rumah sakit seperti itu. Kalau kita enggak, mindset kita adalah bagaimana kita menekan orang atau pekerja itu biar tidak sakit. Semakin sedikit tenaga kerja atau karyawan itu sakit, sakit ya, berarti indikator pencapaian kerja kita semakin jelek. Ya, semakin banyak yang sakit, semakin jelek indikator pelayanan kita. Kan gitu. Ya, karena kita gagal dalam melakukan tindakan promosi, kita gagal dalam melakukan tindakan preventif, ya. Makanya tadi disebutkan ada namanya occupational hazard kah, atau penentuan fitness portas kah. Nah, disitulah tanggung jawab seorang OHN ini untuk menekan semuanya biar seorang pekerja itu aman, ya. Baik dari hazardnya, dari kimia, dari biologi, ya, dari hazard yang lain itu kita tekan, kita usahakan bagaimana hazard itu tidak menimbulkan penyakit terhadap pekerja, ya. Nah, untuk cakupan OHN sendiri itu memang banyak ya cakupannya. Mulai dari kita sebagai OHN, mulai dari kita sebagai industrial hygiene yang harus tahu hazard semua resiko yang ada di lingkungan kerja. Bagaimana kita menganalisa menjadi sebuah health risk assessment, ya, health risk assessment. Jadi setiap pekerjaan itu akan menimbulkan kesehatan apa, ya. Itu semuanya kita harus tahu gitu. Jadi dalam buku saya itu sudah saya jelaskan satu-satu itu. Ya, bagaimana peran OHN itu menjadi safety engineer, bagaimana peran OHN itu menjadi work engineer, ya. Bahkan kita juga bisa menjadi health economist. Dalam setiap kegiatan OHN, apabila dalam sebuah perusahaan itu kita punya approval atau persetujuan dalam melakukan program OH itu dari manajemen, ya, seorang OHN bisa menentukan sebuah produksi, ya, seorang OHN bisa menentukan sebuah produksi, ya, hasil dari produksi itu. Bagaimana caranya? Saat kita melakukan asesmen, apabila ada resiko, ya, ada potensi resiko di mana akan terjadi kecelakaan kerja, ada potensi dari penyakit berhubungan dengan kerja, ya. Sebelum itu semua terjadi, kita sudah memberikan preventif atau memberikan pencegahan, sehingganya perusahaan tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak, ya, untuk mengobati atau untuk rehabilitasi dari seorang karyawan apabila step awal yang OHN lakukan itu sudah benar gitu. Nah, tapi semua program OHN ini atau semua program OH memang harus disetujui dan harus didukung oleh manajemen, ya. Dan juga seorang OHN
jangan hanya berkecimpung dalam promotif dan preventif aja, ya, mengecilkan program preventif dan kuratif dan rehabilitatif. Tapi seorang OHN juga bagaimana kita melakukan research, ya, dari setiap semua fenomena yang ada di perusahaan, ya. Kalau di perusahaan saya juga alhamdulillah kita dapat support full dari manajemen, sehingga apabila ada sesuatu yang kira-kira itu bisa memberikan kontribusi, kita bisa melakukan sebuah studi kecil-kecilan ya terhadap suatu kasus. Nah, itulah salah satu peran juga atau cakupan seorang OHN. Lanjutnya, ini adalah peran yang bisa dilakukan oleh HN ya. Dari pembicara awal tadi semua sudah menjabarkan semuanya ya, mulai kita sebagai klinisian kita bisa jadi seorang spesialis ya, karena ada beberapa OHN yang mengambil specialty ya, specialty kayak di food hygiene inspektor ya. Ada yang OHN yang mengambil subspesialitis untuk seorang fitness to work ya, officer. Itu banyak yang bisa kita lakukan sebagai OHN ya. Dan juga manajer itu tadi ya. Jadi di bawah kita kalau ada emergency, ada MCO, ada fitness to work, kita OHN ada di atas dari semua pelayanan yang ada di klinik ya. Karena semua itu akan mengerucutnya ke peran seorang OHN. Ya, kita juga bisa jadi koordinator, advisor, health educator ya, sudah disampaikan dari pembicara sebelumnya, konselor dan juga researcher. Nah, titik penting dari seorang perawat ini adalah kita orang pertama yang selalu kontak dengan pasien. Pasien di sini atau klien di sini, kalau di perusahaan kita sebutnya klien, adalah pekerja itu. Jadi orang pertama yang kontak dengan pekerja itu biasanya ada kita seorang perawat, ya. Nah, dari titik kontak pertama ini kita bisa melakukan pendekatan dan kita bisa melakukan asesmen kepada pekerja sehingga kita bisa menentukan status dari pekerja itu, ya. Nah, ini salah satu contoh dari peran seorang konselor, ya. Dan dari semua peran OHN ini teman-teman nanti bisa melihat dan membaca ya di buku ensiklopedia OHN yang sudah kita tulis dan sudah terbit, sehingga teman-teman punya gambaran terkait dengan apa sih OHN, terutama OHN di Indonesia ya. Jadi intinya adalah kesimpulannya bagaimana fungsi utama dari seorang OHN adalah bagaimana kita melindungi tenaga kerja yang kita layani ya. Jadi harus dipertebal dalam promotif dan preventifnya dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan para pekerja. Nah, memang teman-teman mungkin dari materi-materi awal tadi selalu membawa kiblatnya dari AOHN, karena di Indonesia sendiri juga yang pure untuk literatur sebagai seorang OHN, baik itu dari buku ataupun dari literatur atau dari yang lainnya mungkin masih sangat minim sekali. Jadi kita APOKI dan dari OHNers Edu ini mencoba memberikan gambaran pemaparan OHN secara berlahan ya, secara berlahan kepada teman-teman semuanya. Sehingga kita harapkan nanti teman-teman yang bekerja di perusahaan itu tidak hanya menjadi seorang paramedis site, tapi bisa membuat loncatan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang OHN di perusahaan masing-masing. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran ya, gambaran secara umum terkait OHN, dan untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa membaca dari buku yang sudah kita terbitkan yaitu Ensiklopedia OHN. Dari saya cukup sekian Mbak Ani, terima kasih atas waktunya. Saya izin stop share.